Di segmen terakhir ini yang tidak kalah penting juga pastinya, saya akan membahas mengenai cara untuk mengatasi hambatan dan menjaga motivasi dalam berkarir. Nah, pastinya dalam setiap hal yang sudah kita rencanakan itu ada saja hambatannya. Nah, kemudian hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mengatasi hambatan dan juga untuk menjaga motivasi kita dalam berkarir ini apa sih? Disimak ya. Yang pertama, teman-teman perlu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin saja terjadi dalam kemajuan karir kita. Nah, hambatan-hambatannya itu seperti misalkan hambatan dari internal. Nah, jadi hambatan internal ini adalah hambatan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Misalkan kita memiliki kepercayaan diri yang kurang, kita kurang yakin dengan kemampuan yang kita miliki, atau misalkan kita memiliki keterampilan yang kurang memadai, sehingga tujuan yang kita ingin capai itu belum bisa kita raih secara maksimal. Kemudian ada juga hambatan yang berasal dari eksternal. Hambatan eksternal ini yaitu hambatan yang berasal dari luar diri kita. Misalkan dari dalam perusahaan, seperti kurangnya peluang karir, atau adanya persaingan yang ketat, atau bahkan kita tidak didukung oleh perusahaan, seperti itu. Nah, berikut adalah teknik-teknik untuk membantu teman-teman mengatasi setiap hambatan yang ada dalam mencapai tujuan karir, dan juga bagaimana caranya untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mencapai tujuan karir yang diinginkan. Nah, yang pertama, membuat rencana aksi yang tepat. Jadi teman-teman bisa belajar untuk membuat rencana aksi yang tepat untuk mencapai tujuan karir yang diinginkan. Nah, kemudian rencana aksi ini itu mencakup langkah-langkah yang jelas dan juga realistis dalam mencapai tujuan karir yang diinginkan. Nah, contohnya teman-teman di perusahaan itu sebagai seorang karyawan dan ingin mencapai posisi manajemen di perusahaan. Nah, kemudian rencana aksi yang teman-teman buat itu mencakup pendidikan tambahan, pengembangan keterampilan kepemimpinan, atau juga mencari mentor untuk membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian meningkatkan keterampilan. Pastinya di sini kita harus semakin meningkatkan keterampilan kita ya. Jangan mau stuck dengan keterampilan atau kemampuan yang kita miliki. Nah, jadi silakan teman-teman mempelajari teknik-teknik bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan keterampilan yang kita miliki dan juga memperkuat kemampuan kita dalam menghadapi tantangan karir. Nah, misalkan di sini teman-teman itu merasa kurang percaya diri, teman-teman bisa melakukan latihan berbicara di depan cermin. Kemudian teman-teman juga bisa mengajak orang lain untuk melakukan suatu diskusi untuk semakin melatih kemampuan komunikasi teman-teman agar juga bisa berkomunikasi dengan orang lain secara lebih percaya diri. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus bisa mengatasi ketidakpastian. Pastinya kita sebagai manusia tidak ada yang bisa melihat masa depan atau tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana hasil yang akan kita raih. Nah, jadi kita harus bisa belajar bagaimana caranya untuk mengatasi ketidakpastian dalam karir kita. Hal yang bisa kita lakukan itu seperti mengidentifikasi sumber ketidakpastian dan juga kita bisa mengembangkan nih strategi-strateginya untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Atau kalau misalkan kita gagal dalam mencapai tujuan kita bisa membuat rencana lain agar bisa mencapai tujuan kita. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa membangun hubungan yang kuat nih. Hubungan yang kuat di sini maksudnya dengan bagaimana? Nah, jadi teman-teman bisa mempelajari teknik-teknik bagaimana caranya membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan klien, atau dengan orang lain. Teman-teman bisa melatih kepercayaan diri teman-teman, melatih kemampuan komunikasi teman-teman, dan juga meningkatkan loyalitas yang dimiliki
memperbaiki. Hal ini dilakukan agar kita bisa dipercaya dengan orang lain, dan juga selain itu, hal ini juga akan membawa keuntungan bagi kita seperti memperluas jaringan profesional dan juga kita bisa memperoleh kesempatan karir yang lebih besar pastinya. Nah, kemudian teman-teman juga harus bisa mengelola stres yang dirasakan. Teman-teman perlu belajar bagaimana caranya untuk mengelola stres yang sedang dihadapi terkait dengan karir teman-teman nih. Misalkan stresnya itu disebabkan oleh tekanan pekerjaan atau ketidakpastian karir. Nah, teman-teman bisa belajar bagaimana caranya untuk mengelola stres. Tadi sudah kita bahas di segmen sebelumnya. Kalau misalkan cara untuk mengatasi stres itu bisa kita lakukan dengan yoga, meditasi, atau melakukan teknik pernafasan. Nah, kemudian kita akan bahas lagi mengenai bagaimana sih caranya meningkatkan motivasi demi kemajuan karir yang lebih terjamin nih di depannya, supaya kita bisa menghadapi atau mengatasi ketidakpastian yang tadi. Nah, kita harus bisa menetapkan tujuan yang jelas ya pastinya. Jadi dengan menetapkan tujuan yang jelas dan realistis ini bisa membantu teman-teman untuk mempertahankan motivasi teman-teman dalam mencapai karir yang diinginkan. Nah, selanjutnya teman-teman perlu mengubah pola pikir teman-teman yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa tujuannya itu terhambat, teman-teman bisa mengganti pola pikir negatif tersebut dengan pola pikir yang positif. Nah, misalkan mungkin kalau teman-teman gagal dalam mencapai tujuan A, jadi teman-teman berpikirnya mungkin ada nilai yang bisa dipetik, ada pelajaran yang bisa dipetik dari kegagalan tersebut. Nah, kemudian tidak berhenti di situ, teman-teman berusaha untuk mencapai tujuan dengan cara B. Kemudian teman-teman bisa berhasil dalam mencapai tujuan yang lainnya begitu. Jadi jangan putus semangat dan juga kita harus bisa mengubah pola pikir kita menjadi positif. Itu yang dinamakan dengan growth mindset. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mencari dukungan dari orang lain. Dukungan dari orang lain yang dimaksud di sini adalah dari mentor atau orang yang ahli di bidangnya, dari rekan kerja, dari keluarga, atau bahkan dari orang terkasih. Kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan dukungan dari orang lain, diharapkan agar teman-teman bisa terbantu dengan adanya dukungan positif tersebut, sehingga motivasi dari teman-teman tetap terjaga dalam mencapai tujuan karir yang diinginkan. Nah, kemudian teman-teman di sini perlu mempelajari cara mengelola stres dan tekanan dari pekerjaan. Nah, hal ini sangat penting ya untuk dipelajari. Teman-teman perlu mengetahui teknik-tekniknya, bagaimana caranya untuk mengelola stres dan juga tekanan yang kita hadapi. Misalkan kalau teman-teman sedang merasa stres atau sedang merasa beban kerjanya berlebihan, teman-teman bisa istirahat sejenak dari pekerjaan dan melakukan hal-hal yang disukai. Mungkin teman-teman bisa berjalan-jalan keliling ruangan sebentar, kemudian teman-teman juga bisa mendengarkan musik atau melakukan hobi yang teman-teman sukai. Nah, hal tersebut penting dilakukan agar teman-teman tidak merasakan stres akibat beban kerja yang berat, sehingga pekerjaan teman-teman bisa terselesaikan dengan hasil yang optimal dan maksimal. Nah, selanjutnya teman-teman bisa meningkatkan keseimbangan kerja dan juga keseimbangan pribadi. Jadi namanya itu seperti work-life balance. Nah, hal ini penting juga untuk teman-teman lakukan ya. Jadi di sini teman-teman perlu belajar untuk mengelola waktu. Bagaimana caranya supaya hidup antara kerja dan hidup pribadi itu menjadi seimbang. Jangan sampai pekerjaan itu Anda bawa pulang ke rumah, dan jangan sampai permasalahan rumah Anda bawa ke kantor. Jadi tetaplah menjadi seorang pekerja yang profesional. Nah, kalau misalkan ada pekerjaan numpuk sehingga harus lembur pekerjaannya itu, jangan sampai Anda kerjanya lembur-lemburan terus. Nanti kehidupannya menjadi tidak seimbang. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman juga dirasa perlu mengambil cuti,
teman-teman bisa mengambil cuti untuk mereset pikiran atau sekedar refreshing seperti itu. Jadi teman-teman juga tidak terlalu jenuh dalam bekerja. Nah, hal ini dilakukan supaya teman-teman bisa tetap terjaga motivasinya sehingga pekerjaannya itu bisa tetap memberikan hasil yang terbaik kepada perusahaan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai bagaimana cara untuk mengatasi hambatan dan juga bagaimana caranya agar motivasi kita tetap terjaga dalam bekerja, khususnya dalam mencapai tujuan karir yang kita inginkan. Semoga ilmu yang teman-teman pelajari bermanfaat dan juga semakin menambah keterampilan dan pengetahuan teman-teman, dan semoga ilmunya tidak berhenti di sini tapi harus diaplikasikan ya, coba dipraktekkan. Nah, kemudian untuk menambah ilmu-ilmu teman-teman yang lainnya dalam bidang yang lain, teman-teman bisa mengikuti video-video yang lainnya. Tetap semangat untuk belajar ya, salam sakti.